Halo Sobat Ginari, kembali lagi dengan salah satu channel yang bahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Kali ini kita akan membahas unit yang cukup unik menurut gua, karena unit ini adalah unit grenade launcher yang standalone sendiri, tidak ditempelkan pada unit airsoft gunnya ataupun satu paket sama unit airsoft gunnya. Dia sepaket hanya untuk dengan upper receivernya menjadi satu kesatuan bagian yang bisa kita bawa kemana-mana tanpa kita kaitkan dengan airsoft gunnya ya. Ini namanya FN Scar EGLM Standalone gitu dari produk Star EGLM Salty. Dimensinya tidak terlalu besar kalau dari kerdusannya. Langsung aja kita lihat ya seperti apa bentuknya. Ini dia. Nah, ini dia unitnya, EGLM Standalone dari Star. LGLM itu kalau bahasa gampangnya ya grenade launcher ya, ini dia grenade launchernya. Dan ini satu kesatuan sama si ibaratnya kalau bahasa gue penopangnya ya, jadi satu kesatuan kayak unit gitu. Kita akan bahas dari 3 bagian nih. Bagian pertama adalah bagian lowernya, ini lower nih, bawah, lalu uppernya, lalu bastocknya, ya kan? Oke, kita sekarang ngomongin bagian lowernya. Lowernya ini terbuat dari bahan polimer, warnanya coklat, lebih tua dibandingkan uppernya yang terbuat dari bahan metal nih uppernya nih. Uppernya itu semuanya adalah rail ya, dari ujung sini sampai ujung depannya, atasnya juga rail, samping juga rail, dan dia terbuat dari bahan metal cukup berat. Lalu bagian bastocknya ini terbuat dari bahan polimer. Oke. Nah, gimana cara pengoperasiannya? Jadi ini adalah kalau kita lihat unit itu kan ada trigger ya. Di sini nggak ada triggernya. Ini hanya semacam trigger guard. Padahal ini adalah triggernya. Nah, ini kita pencet, itu akan mengeluarkan BB-nya. Oke, ini adalah trigger lock atau selector lock-nya. Kalau kita pencet, keluarnya menonjol, dia akan terkunci nih, nggak usah kita tarik nih. Tuh. Tapi kalau dia turun, dia bisa nembak. Oke teman-teman. Lalu di sini adalah untuk membuka si bagian launchernya untuk kita masukin sel. Ini kita pencet, ya kan? Lalu kita miringin, lalu kita masukkan si selnya. Selnya seperti ini. Jadi sel itu kita isi BB, lalu kita suntikan gas. Nah, setelah itu kita masukin ke sini. Jadi yang kita tembakan itu berupa semburan BB dari sel. Ya kan? Setelah masuk, kita kunci lagi seperti ini. Dah, lalu kita tembakan. Jadi pas ditembakkan itu selnya tidak keluar, tapi BB-nya nyembur. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk bagian atasnya, itu adalah rail. Rail di sini kalau teman-teman masih mau ngasih aksesoris bisa seperti mungkin ampek ataupun laser, ya kan? Di sebelah sininya masih memungkinkan ya. Tapi buat gua ya namanya launcher nggak usah terlalu banyak aksesoris karena sifatnya cuma menyemburkan aja. Makanya di sini cuma ada semacam pisir untuk mengatur atau mengira-ngira jarak tembak atau semburan si BB tersebut, gitu. Seperti ini, dan ini ringan teman-teman. Ini panjangnya hanya kurang lebih 50 cm dengan berat kurang lebih 1 kiloan. Jadi nggak berat tuh, bisa angkat ke tangan dan masih sangat kompatibel kalau kita bawa sekaligus dengan senjata utama kita atau airsoft gun utama kita selembangin nih, ya kan? Jadi ketika kita menemui suatu lokasi yang banyak musuhnya atau kita ingin breaching suatu lokasi yang kira-kira di situ banyak musuh, kita bisa tembakin ini supaya memubarkan lawan-lawan kita. Dia kan kaget gitu kan kita disemburin kayak ini. Gitu teman-teman. Nah, belakangnya ini popornya bisa kita adjust nih. Bisa kita tarik. Tarik aja. Nah, sampai segini.
Jadi kalau kita mau nembak secara stable, tuh nggak goyang, taruh di pundak, tembakin. Kayak dulu, tembakin. Lalu untuk kita membalikan si popornya, di lubang ini teman-teman. Lihat lubangnya. Ini ada pentil hitam nih. Nih, kalau kita pencet itu terasa dia akan naik turun. Nah. Ini kita pencet. Bisa kita tekan balik. Lagi. Oke, ulangin teman-teman. Ini udah tarik. Itu, kita kunci. Nah, kalau kita ingin masukin lagi, di sini ada semacam tombol hitam. Kita pencet aja. Nah, jadi sebenarnya lubang-lubang ini adalah stopan. Kalau kita tarik, si tombol itu akan pindah ke sini sampai terakhir panjang. Nah, untuk kembalikannya kita pencet tombol itu baru kita bisa masukin lagi. Seperti itu. Nah, unit ini atau si launcher ini sebenarnya bisa aja kita pasangin ke dalam unit rifle lainnya ya. Sebenarnya kalau kita lihat di Google ada model yang memang khusus buat nge-attach si launcher ini ke unit seperti Skarha. Ya kan? Ini kita buka ya misalnya nih. Kuncinya kita buka, kita lepas. Kita goyangin dikit aja nih. Nah, ini bentuknya kalau kita lepas. Ini bagian upper, ini bagian lowernya. Nah, ini adalah kunci sebenarnya. Nanti kita akan bahas tentang kunci ini sebagai stopan ketika kita tempelin ke dalam rail di bagian bawah handguard rifle. Oke. Kalau yang di Skarha itu, ya kan, kita tempelin atau kita pasangkan ke dalam Skarha itu sudah ada paketannya nih. Jadi di sini ada tambahan pengait ke dalam magazin Skarhanya seperti pada gambar ini nih. Nah, ini nggak ada nih. Jadi kalau kita tempelin ke Skarha itu, karena Skarha itu sebenarnya karena Skarha itu relnya tidak cukup panjang, jadi kalau kita tempelin ini, ya, itu akan mengganggu jalannya magazin, jalannya masukin magazin. Nah, jadi kalau teman-teman punya Skarha pengen pakai launcher, carilah khusus launcher yang memang sudah satu paket dengan pengait ke magazin si Skarhanya, seperti pada gambar ini. Nah, itu dia maksudnya. Nah, lalu bisa dimasukin kemana nih? Nah, carilah unit rifle yang punya handguard dengan rel panjang. Seperti ini. Nah, ini dia. Ini cukup panjang ya, teman-teman. Relnya jadi bisa kita attach si launchernya ini. Kalau emang teman-teman nggak mau menggunakan rangkaian dengan si bodinya ini atau uppernya ini. Caranya gimana? Nah, sebentar. Kita pasin dulu, ya. Kita pasin dulu, direka-reka dulu, kira-kira mengganggu nggak dengan jalannya masuknya si magazin atau dengan tarikan si trigger dari launcher ini. Misalnya seperti ini kira-kira nih, udah, kita lepas dulu, lalu kita pasang. Ingat, ini adalah stopan teman-teman. Ini harus ada di dalam bagian dari rel ini. Kalau ini berada di luar dari relnya, misalnya begini, ya, ini itu akan keluar, akan ngelos. Jadi dia harus ujung rel ini harus ada di belakang
besi ini. Oke, sekarang kita taruh besinya di belakang rel. Nah, ini dia. Jadi besi itu adalah sebagai stopan nih. Jadi kalau kita giniin pun nggak jatuh. Ya kan? Sekarang kalau kita coba besinya ini ada di luar dari rel. Nah, keluar kan? Dia nggak ada yang menyetop si launcher ini. Jatuh. Jadi benar-benar dia harus ada di belakang rel paling ujung sini. Lihat. Nah, jangan seperti ini bentukannya. Kalau emang teman-teman mau menggunakan launcher pada unit airsoft gun kalian, masukin. Jadi bisa sekalian menjadi tumpuan tangan kalian buat menopang si unitnya. Bisa nembakin juga. Seperti ini. Kan? Jadi bisa bentuknya seperti ini. Emang agak aneh ya, tapi kalau emang teman-teman pengen yang lebih keren lagi tampilannya, ya tadi gue bilang harus menggunakan launcher ini pada unit SCAR yang sudah ada satu paket dengan pengaitnya. Gitu teman-teman. Masih tersedia, tapi menurut gue akan lebih baik lagi, lebih keren lagi kalau emang lu menggunakan si launcher ini dengan dianya nih, dengan si uppernya ini. Jadi khusus, nggak usah lu kaitin ke dalam unit AEG, malah jadi lucu ini sih bentuknya. Ya selera sih ya. Kalau teman-teman suka begini silakan. Kalau gue sih lebih prefer masukin ke sini. Gitu teman-teman. Karena di toko nggak ada launchernya, jadi kita nggak bisa coba. Sekarang balik lagi. Kalau kita masukin ininya ke dalam uppernya yang memang udah pasangannya, kita pastikan ini masuk ke dalam sini. Oke, itu masuk dalamnya. Nah, ini lebih asik, lebih keren, dan lebih masuk akal ya. Tuh begini. Kalau tinggal taruh sini, ya kan? Lumayan pakai ini. Gitu teman-teman. Ketika ada musuh banyak, pakai ini. Gitu. Oke, demikian dulu review singkat dari EGLM dari STAR yang standalone. Warna tan, ringan, keren pula. Silakan hubungi toko untuk keberadaan unit ini apakah masih ada. Kalau nggak bisa, kalau udah nggak ada, bisa pesan. Bisa pesan lewat Bang Setiawan. Gitu. Oke.